Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan juga gembira. Ya, semoga sehat dan tetap ceria dan gembira. Nah, jumpa kembali bersama Kang Didin dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, pada hari ini Kang Didin akan mendongeng yang lebih seru. Lebih seru? Iya, lebih seru teman-teman. Tentang apa Kang Didin? Coba ceritanya tentang yang lebih indah. Lebih indah? Maksudnya apa nih? Itu loh tentang sebuah kerajaan. Kerajaan? Ya. Kita akan bercerita tentang kerajaan. Nah, begitu dong. Aku kan cita-citanya pengen jadi raja. Pengen jadi raja? Ya, aku pengen menjadi seorang raja. Oh, seorang raja. Kamu kan binatang. Bukan binatang. Apaan? Aku boneka. Boneka pengen menjadi raja. Gak apa-apa sih, kan cita-cita namanya. Nah, dongeng kali ini Kang Didin akan bercerita dengan sebuah judul Penasehat Kerajaan. Seperti apa ya dongengnya? Kalian penasaran? Saksikan terus Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Teman-teman, dahulu kala ada sebuah dataran yang sangat luas. Bahkan tanahnya juga subur, ditumbuhi oleh aneka tanaman, mulai dari tanaman yang besar sampai sayur mayur. Dataran yang luas itu ada 4 kerajaan. Tetapi 3 kerajaannya itu kecil. Ada 1 kerajaan yang sangat besar. Kerajaan yang besar itu dipimpin oleh seorang ratu yang rambutnya panjang, kulitnya putih, matanya lentik, cantik. Ratu itu bernama Ratu Aska. Ratu Aska menginginkan seorang penasehat. Ya, penasehat kerajaan. Aku membutuhkan seorang penasehat kerajaan yang cerdas. Dia itu harus berpikir kritis supaya kerajaan yang besar ini bisa memimpin dengan adil dan juga rakyatnya sejahtera. Ya, itulah keinginan dan impian Ratu Aska. Hingga suatu hari Ratu Aska mengundang 3 kerajaan tetangga supaya mereka hadir di kerajaannya untuk mencari seorang penasehat. Dan 3 kerajaan itu memiliki putri yang sangat cantik jelita.
Ratu Azka mengadakan sayembara. Dari ketiga kerajaan itu diundang, satu ratunya bernama Eriza. Siapa? Eriza. Ya, Ratu Eriza. Yang kedua namanya Filza. Filza. Nah, Ratu Filza yang kedua. Sedangkan yang ketiganya yaitu Ratu Muazza. Nah, Ratu Azka setelah mereka hadir lalu diberi hidangan yang megah dan juga lezat. Para ratu yang cantik jelita, hari ini Ratu Azka menginginkan satu penasehat yang sangat cerdas. Tentunya 3 putri dari kerajaan itu mereka bahagia menyambut antusias ketika ditawarkan menjadi penasehat kerajaan di kerajaannya Ratu Azka. Aku akan membuat sayembara dengan satu pertanyaan. Ratu, kalau seandainya dipilih satu, berarti yang 2 tidak kepilih. Pasti dong, yang 2 harus mengalah. Tak usah marah, karena itu adalah keputusan yang bijaksana. Pertanyaannya apa? Iya, bertanya apa tuh? Kira-kira jawabannya aku bisa jawab apa tidak? Kalian adalah ratu-ratu yang hebat, ratu-ratu yang cerdas, putri istana yang hebat. Walaupun kerajaan kalian kecil, pasti kalian adalah orang yang berotak hebat, cerdas sekali dalam berpikir. Teman-teman, setelah jamuan dan hidangan di kerajaan yang nikmat dan lezat, akhirnya Ratu Azka memberikan satu pertanyaan supaya mereka jawab dengan cepat dan akurat. Para putri kerajaan, para ratu-ratu yang hebat, Ratu Azka punya satu pertanyaan, tolong jawab. Harus sekarang? Tidak harus sekarang. Bagaimana kalau 3 hari ke depan kita akan kumpul seperti ini lagi Dan makan-makan lagi? Ya, tenang. Makanan di kerajaan ini sungguh sangat berlimpah. Enak-enak? Ya pastilah, karena kerajaanku besar. Kira-kira? Iya, pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, Ratu Azka memberikan pertanyaan. Mereka bertiga siap-siap menyimak dan juga berpikir. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kerajaan yang besar ini masyarakatnya hidup makmur dan juga rakyatnya bahagia? Terus apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya sulit. Dikira 3 tambah 2 atau 2 roti dimakan 1, sisanya berapa? Susah ya, bagaimana caranya ya? Ya,
Berdasarkan kesepakatan, maka jawabannya harus diberikan 3 hari yang akan datang. Aduh, jawabannya apa ya supaya kerajaannya makmur, masyarakatnya, rakyatnya makmur. Aduh, 3 hari ya. Teman-teman, satu pertanyaan itu diberikan oleh Ratu Azka kepada 3 putri kerajaan yang kecil-kecil, yaitu Ratu Eriza, Filza, dan juga Muazza. Mereka akhirnya pulang ke istananya masing-masing. Sesampai di istana, mereka berpikir, termenung. Kira-kira jawabannya apa ya? Bingung. Rakyatnya supaya makmur. Kerajaannya subur. Aduh, bingung. Aduh, teman-teman, jawabannya apa ya? Aduh, Filza nggak paham nih. Duh. Mereka berpikir keras. Mereka membaca buku, mencari jawaban. Bahkan mereka bertanya kepada para sesepuh kerajaan. Karena tujuannya satu. Mereka ingin terpilih menjadi penasihat Ratu Azka. Di kerajaan yang sangat megah, yang sangat luas, dan masyarakatnya yang gotong royongnya kompak, teman-teman. Hari berganti. Senin, Selasa, Rabu. Ya, 3 hari berlalu. Kita hitungnya sama-sama. 1, 2, 3. Ya, 3 hari berlalu mereka diundang kembali oleh Ratu Azka. Kira-kira siapa ya di antara ketiga putri yang cantik-cantik dari kerajaan yang kecil akan kuangkat menjadi penasehat? Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Kerajaan di Ratu Azka memasak masakan yang sangat lezat. Kambing dipotong lalu dipanggang. Dibuatlah kambing guling. Tak ketinggalan sayur mayur dan aneka buah-buahan dihidangkan di istana. Datanglah putri-putri yang cantik ke kerajaan Ratu Azka. Ratu, kami sudah siap menjawab. Wah, hebat sekali. Iya, kita sudah siap nih. Siapa tahu kami kepilih. Sebelum menjawab, silakan dulu kita makan. Mereka senang. Teman-teman juga pasti senang seandainya diundang di istana atau di rumah saudaranya, datang-datang disuruh makan. Apalagi makanannya yang enak. Ada kambing guling, ada sayur mayur, ada juga buah-buahan seperti buah apel, buah yang hijau itu alpukat, terus yang ada bulu-bulunya rambutan, bahkan ada yang lebih nikmat. Apa coba? Bentuknya lonjong, terus berduri
wanginya harum. Harum, rasanya manis. Ada yang tahu apa tidak? Itu ciri buah apa? Ya, betul. Buah durian. Mereka makan dan minum dengan lahapnya. Wah, setelah itu Ratu Eriza menunggu jawaban dari satu persatu supaya ditentukan kira-kira siapa ya pemenangnya. Ayo, menurut teman-teman siapakah pemenangnya? Eriza, Filza, atau Muiza? Ayo, kira-kira tebakannya. Nah, aku jawab duluan. Silakan, Putri Eriza. Iya Ratu. Aku di kerajaanku juga jadi ratu teman-teman. Anak kerajaan. Jawabannya apa? Jawabannya supaya kerajaannya makmur, subur, masyarakatnya tentram. Memiliki lampu ajaib. Wah, lampu ajaib. Iya, lampu ajaib itu biasanya ada jinnya. Terus digosok-gosok, keluar. Nah, saat keluar jinnya tinggal bilang, Ratu Aska pengen apa? Pengen masyarakatnya makmur, pengen tanamannya berlimpah, tinggal bilang, maka beres. Ya. Jadi jawabannya Miliki lampu ajaib. Teman-teman, jawabannya lucu juga ya dari Ratu Eriza. Padahal Ratu Aska pertanyaannya serius. Karena hadiahnya juga menjadi penasehat kerajaan. baik. Kalau begitu, coba Putri Filza. Hamba Tuhan, jawabannya supaya makmur, subur dan sejahtera. Gampang. Jadi nanti apa ya? Punya tanaman hiasan, tanaman hias yang mahal-mahal seperti itu loh yang ada di rumah teman-teman. Pokoknya indah, sejuk. Cuman itu. Iya, kalau seandainya tanamannya sudah tumbuh, nanti Ratu bisa membeli pakaian yang indah, yang berlapis emas dan warnanya yang menarik. Pasti deh, masyarakatnya juga akan makmur. Apa hubungannya? Tanaman, pakaian, dan rakyat yang makmur. Ya ada loh, kalau seandainya tanamannya tumbuh banyak, kemudian dibagikan kepada rakyat-rakyat, lalu dijual, mereka dapat uang banyak. Oh ya? Iya, nanti baju tua Ratu Aska juga akan bagus, berarti mereka akan bahagia. Jawabannya panjang juga ya. Tetapi ketika Ratu Aska bertanya kepada putri yang ketiga, yaitu Muiza. Apa jawaban Ratu Muiza? Ternyata
Jawabannya adalah supaya masyarakatnya makmur, maka kerajaan harus memiliki lahan yang luas dan ditanamlah palawija, ditanamlah sayur mayur supaya masyarakatnya bekerja keras. Setelah itu mendapatkan hasil yang berlimpah sehingga para rakyat bisa belajar. Para masyarakat bisa sekolah. Maka bermodal dari hasil tanaman bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan sehingga masyarakatnya semakin cerdas. Dan yang lebih hebat lagi, kalau seandainya rakyatnya cerdas, tidak mudah diadu domba. Bahkan tidak bisa dibodohi. Ratu Aska terkejut mendengar jawaban dari Putri Mueza. Alhasil 30 menit kemudian keputusannya akan diambil. Tetapi Ratu Aska kebingungan. Teman-teman, ayo dong. Kira-kira menurut kalian siapa ya yang akan terpilih? Ratu Eriza yang jawabannya memiliki lampu ajaib supaya kerajaannya bisa makmur, bisa subur, tinggal bilang sama jinnya. Yang kedua, disuruh menanam tanaman hias dan membeli baju-baju branded, baju-baju yang terkenal, yang mahal supaya mereka bahagia. Atau dari Putri Mueza, bercocok tanam, kemudian hasilnya berlimpah dan juga bisa sekolah. Kira-kira siapa ya? Ayo beri jawaban dari jawaban 3 putri. Ayolah, ditunggu jawabannya sekarang. Hai teman, ayo jawab. Coba pilih yang mana? Yang lampu ajaib? Yang pertama? Yang kedua? Tanaman yang mahal-mahal dan pakaian yang mahal-mahal, atau menanam, bercocok tanam, dan bersekolah? Iya, betul. Alhasil Ratu Aska memutuskan. Saatnya aku putuskan. Yang akan menjadi penasihat kerajaan adalah Ratu Mueza. Lah, kok bercocok tanam? Kan lama, kan capek. Ya. Emang sih capek, tapi kita ini harus kerja keras. Oh iya juga ya. Iya, masa kita mengandalkan jin atau lampu ajaib? Tapi kan itu cepat, instan. Wah, Teman-teman, kebayang tidak kalau seandainya Eriza yang kepilih? Kira-kira mencari lampu ajaibnya di mana ya? Kan belum tentu dapat. Apalagi yang kedua, jawaban dari Putri Filza. Menanam tanaman atau pohon-pohon yang mahal. Kan bisa rusak juga. Tetapi kalau yang ketiga jawabannya, yaitu kita harus bekerja keras. Setelah hasil dari kerja kerasnya, kita bisa belajar. Sehingga orang yang rajin belajar dan juga pekerja keras, maka akan berhasil, akan sukses.
seperti harapan Ratu Aska, dipilihlah Putri Muiza menjadi penasehat kerajaan. Mengapa? Karena dia seorang pemikir. Penasehat kerajaan harus cerdas dalam berpikir, harus bijaksana dalam berucap. Nah, teman-teman, akhirnya Putri Muiza diangkat menjadi penasehat karena berpikirnya yang bijaksana. Teman-teman, ayo berpikir kritis ya. Dan juga berani mengungkapkan ide, berani mengutarakan keinginan. Tidak ragu dan tidak malu. Demikian dongeng dari Kang Didin. Saksikan terus Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia, ayo seperti Putri Muiza. Iya, cerdas. Dia itu pemikir, lalu berpikirnya panjang. Pantas saja Ratu Aska memilih Putri Muiza menjadi pemenangnya. Ya, menjadi penasehat kerajaan karena cerdas. Nah, teman-teman di rumah, ayo supaya kalian bisa menjadi anak yang cerdas, maka rajinlah membaca, rajinlah belajar. Nah, teman-teman di rumah, ya rajinlah belajar supaya cita-cita kalian mudah tercapai. Bantu orang tua di rumah. Ya, bantu mama, bantu ayah, dan juga Apa? kalau punya adik main bersama. Main bersama? Iyalah, masa sama adiknya dicubit? Maksudnya? Berantem? Tak boleh lah. Teman-teman di rumah, ketika kalian punya adik, jaga adiknya. Gak usah dicuekin atau dicubit-cubit atau dipukul-pukul. Wah, tak boleh lah. Ya, dilarang itu. Gak baik. Kita berpikir dulu. Pikirkan Sebelum melakukan sesuatu. ya berpikir terlebih dahulu. Anak-anak yang cerdas pasti disayang sama adiknya. Kalian tidak mau kan diejek, dicubit, atau dipukul? Ya nggak mau lah Kang Didin. Kalau tidak mau, maka tidak melakukan itu. Karena merugikan. Merugikan siapa? Ya merugikan lah. Kalau seandainya misalkan nih Kang Didin nyubit Mona. Wah, sakit tau. Iya sakit kan? Begitu juga dengan kita. Kalau orang lain sakit, maka kita pun dicubit akan sakit. Jadi stop melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tapi berpikirlah dengan cerdas, dengan cara Rajin belajar supaya cerdas, supaya hebat. teman-teman saksikan terus Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Mona, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. sampai jumpa.